Komnas Perempuan yang tergabung dalam tim KUPP atau Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan yang terdiri dari 6 lembaga HAM di Indonesia, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Ombudsman Republik Indonesia atau RI, dan Komisi Nasional Disabilitas atau KND menggelar dengar keterangan umum atau DKU Wilayah Tengah Denpasar yang berlangsung dari tanggal 2 sampai 5 Oktober 2023 di Haris Hotel dan Residen Riverview Kuta dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan 25 tahun ratifikasi Convention Against Torture atau CAT. Selain di Denpasar, Bali, Komnas Perempuan bersama KUPP juga menyelenggarakan inquiry nasional melalui rangkaian dengar keterangan umum atau DKU di 4 wilayah yaitu Barat atau Medan, Timur atau Manado, Tengah atau Denpasar, dan Nasional atau Jakarta. Selain DKU juga dilakukan kegiatan background study atau studi kasus dan pemantauan. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pada dengar keterangan umum atau DKU Wilayah Tengah ini akan mengulas kasus penyiksaan yang terjadi di Indonesia bagian tengah dengan jumlah 8 kasus yang terjadi di NTT dan Kalimantan. Jadi dalam setiap DKU kami di 4 wilayah itu kasus yang kami pilih adalah kasus yang berbeda-beda sehingga kami bisa melihat secara lebih jernih dimensi penyiksaan dalam beragam kasus yang ada di Indonesia gitu. Jadi apakah kasus yang terkait dengan penyiksaan di lapas misalnya atau kasus penyiksaan dalam proses penangkapan, penyelidikan maupun penyidikan atau dimensi dalam kasus-kasus lain misalnya kekerasan seksual atau tindak pidana perdagangan orang gitu. Jadi ada beberapa kasus yang berbeda yang selalu kami lihat dalam setiap DKU. Kalau 8 dari Bali ini dipilih berdasarkan apa? Semua tidak ada di Bali, tetapi regionnya saja yang di Indonesia bagian tengah gitu. Jadi dari ya ada dari NTT, ada dari Kalimantan, ada kebetulan nggak ada di Bali semuanya gitu. Jadi kasus Indonesia bagian tengah. Ya. Dipilih berdasarkan apa? NTT. Sampel random. Satu adalah yang jelas kasus itu diadukan ke salah satu 6 lembaga itu. Apakah Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah dimensi penyiksaannya yang memang sudah teridentifikasi. Dan yang ketiga adalah di setiap kasus yang berbeda gitu ya, seperti yang saya sampaikan sehingga kita bisa melihat secara lebih jernih dimensi penyiksaan dalam setiap kasus tadi 4 kategori tadi gitu. Kebetulan ini ke-8 kasus yang kami DKU-kan di sini itu tidak ada yang dari Bali memang, tetapi wilayah sekitar. Jadi yang masuk kategori wilayah Indonesia bagian tengah. Gitu. Jadi Bali hanya menjadi lokasi karena ada di tengah di antara beberapa wilayah di mana kasusnya kami DKU-kan. Tapi maksudnya di luar kegiatan DKU? Oh, di luar DKU. Di luar DKU banyak kasus yang masuk. Saya hanya bisa bicara kalau yang masuk di Komnas HAM ya. Jadi kasus konflik agraria, kasus ketenaga kerjaan, kasus TPPO, kasus hak atas keadilan biasanya adalah kasus-kasus yang itu ditangani oleh kepolisian maupun penuntutan oleh jaksa. Mungkin ada datanya kalau dari Bali sendiri yang melapor. Sebenarnya teman-teman kalau buka websitenya Komnas HAM itu sudah ada secara map gitu ya, setiap tahun 2023 di Bali itu berapa kasus pelanggaran HAM, jenisnya apa saja itu sudah ada. Jadi nanti silahkan teman-teman cek di websitenya Komnas HAM secara detail angka-angkanya. Soalnya saya tidak hafal angka per wilayah dan jenis-jenis kasusnya seperti apa. Soal tidak berulang. Evaluasinya tiap tahun. Tentu ini bagian dari yang tidak mudah dan jadi tantangan utama kami sebagai LNHAM karena terus terang pencegahan itu kan tidak populis ya. Orang lebih cenderung bagaimana penanganan kasus gitu. Pencegahan itu tidak populis sehingga tidak banyak kemudian pihak yang punya effort yang sinergis gitu ya, yang kemudian itu jadi gerakan bersama untuk mencegah penyiksaan sehingga potensi untuk ketidakberulangan itu bisa diantisipasi. Nah ini persoalan dalam setiap pencegahan dalam banyak hal, termasuk juga dalam pencegahan penyiksaan. Tapi potensinya ada karena proses untuk meningkat atau menurut
Meningkat atau menurun, silakan Kak Reni. Kalau kegiatan seperti ini setiap tahun diadakan Ibu? Terakhir tahun 2 tahun lalu ya. Kalau Komnas Perempuan juga memetakan tahu bisa dibuka. Ada bentuk-bentuk penyiksaan berbasis gender, delay injustice, dari pengaduan KDRT, itu penyiksaan yang juga berakibatkan pembunuhan. Jadi karena dia baikkan pengaduannya, tapi berulang terus terjadi, akhirnya kalau dia tidak menemukan diri sendiri, gangguan jiwa, dia bunuh diri seperti itu. Itu antara lain kasusnya. Juga FGM, P2GP atau bahasa sekarang sunat seperti itu, tapi female genital mutilation. Itu isu kami sorong ke femisida. Perempuan dibunuh karena dia perempuan, itu juga banyak berkisah dengan KDRT di sana. Lalu kemudian kasus pemasungan di dalam antara lain sana, termasuk juga kekerasan seksual di lapas dilakukan, jadikan alat untuk mengintimidasi, menakut-nakuti, seperti itu. Ini antara lain termasuk juga bersama dengan online kaduan seperti itu. Jadi fotonya diambil, jadi alat pemeras. Kalau kamu tidak mengikuti dengan saya, maka foto akan saya sebar. Sehingga korban terus menerus pelaku. Itu antara lain peta. Kasus Jakarta Timur akan masuk ke dalam P2GP, FGM tadi, kemudian kasus pengabaian kemudian mental, kemudian kasus pemerasan, kemudian terhadap korban kekerasan seksual dengan menggunakan video intim, MTCI, video intim, lagu juga kemudian kasus penjebakan terhadap perempuan. Dia narkoba lalu dijebak, ditipu sehingga dia terpenjara, disiksa segala macam, seperti diperas juga termasuk. Itu antara peta kasusnya. Jadi cukup beragam, tidak hanya kondisi lapas. Kondisi lapas itu lebih serem lagi, extrajudicial killing, dia dibunuh, tanda petik, ditemukan mati misalnya. Itu antara lain. Sementara itu, Komisioner KPAI Silvana Apitule menjelaskan, DKU dijalankan dengan prinsip-prinsip etis yakni transparansi, terbuka, melibatkan publik sebagai pengamat, memastikan persetujuan, kerahasiaan, dan keamanan korban, menghindari perkataan yang memantik secondary trauma atau termasuk tidak memojokkan korban, serta no naming, no shaming. Bukan perhatian Bali ya, satu kekerasan seksual, lalu kasus perkawinan anak masih dilaporkan. Tapi yang paling banyak adalah kasus penelantaran anak karena pemiskinan. Terutama ada kabupaten yang secara eksplisit disebutkan dalam pengaduan kepada kami, anak-anak dari Kabupaten Karangasem. Jadi sudah mulai di jalanan ya, kemiskinan sebagai bagian dari ketidakadilan struktural yang harus menjadi perhatian di Bali untuk kepentingan terbaik anak. Bukan dengan juga kasus pelecehan seksual terhadap ya, anak tadi di Bali. itu saya bilang kekerasan seksual. Melihat isu yang mungkin kalau di Bali itu termasuk genting gitu ya, kenapa tidak dijadikan salah satu case untuk DKU? Nah itu tadi, jadi kan semua kasus yang dipilih itu satu diusulkan oleh teman-teman di lokal, dua bisa juga kami yang proaktif mencari, lalu meminta teman-teman untuk mengadukan kepada kami. Tetapi memang dicek kasusnya itu harus dokumen atau informasi atau pelaporan itu harus sangat lengkap, sangat kuat untuk menjadi kasus yang kami periksa. Tapi karena dimensi penyiksaannya ya. Tapi kalau sebagai kasus kekerasan seksual kami tangani seperti biasa. Bukan karena urgensinya kurang berarti? Enggak. Tadi kan saya sebut nomor 1 kekerasan seksual, nomor 2 ada kasus-kasus perkawinan anak yang dilaporkan. Tapi yang lebih penting lagi adalah anak sebagai korban dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi. Dan terutama dari wilayah tertentu, dalam hal ini disebutkan oleh teman-teman di lapangan itu anak-anak dari Kabupaten Karangasem. Kita sudah punya undang-undang TPKS kan, tapi dalam beberapa kasus polisi masih jarang menggunakan, lebih sering menggunakan pasal KUHP 285 atau yang sekian yang lebih jelas. Nah, ada nggak urgensi mungkin di luar konteks di DKU ini, tapi kira-kira pandangan dari Mbak Anis, Mbak Silvana atau Bu Tawarat ya apa sih tentang implementasi dari urgensi dari implementasi UU TPKS sendiri? Iya, tentu banyak APH itu yang memandang ketika aturan turunannya belum diselesaikan oleh pemerintah, maka undang-undang ini masih sulit dijalankan. Ini kan pandangan yang keliru.
Karena begitu dinyatakan berlaku, maka kemudian aparat penegak hukum harus menggunakan undang-undang itu untuk setiap kasus TPKS yang terjadi. Setidaknya adalah 9 bentuk TPKS yang diatur di dalam undang-undang TPKS. Yang kedua, kapasitas APH sendiri, terutama kepolisian ya, itu kan juga belum cukup bagaimana memahami 9 bentuk TPKS yang ada di dalam undang-undang TPKS, karena berbeda dengan apa yang ada di dalam KUHP, hanya menyebut satu bentuk kekerasan seksual gitu. Jadi ini juga menjadi PR bagi kepolisian gitu ya, yang Polri sendiri sudah mengeluarkan telegram pada tahun 2022 agar undang-undang TPKS digunakan oleh seluruh aparat kepolisian ketika terjadi kasus TPKS gitu ya, tidak menggunakan lagi regulasi lain, terutama KUHP gitu, karena dengan undang-undang TPKS itu kan penghukumannya lebih berat, perlindungan kepada korbannya juga lebih komprehensif gitu. Yang ketiga, kami juga menyoroti sebenarnya kepolisian ini juga masih banyak yang menggunakan pendekatan RJ, restoratif justice gitu, dalam kasus TPKS. Padahal TPKS itu adalah sistem yang dibangun itu kan absolute judiciary mechanism. Jadi seluruh kasusnya itu harus menggunakan pendekatan peradilan gitu, tidak boleh menggunakan restoratif justice gitu. Sebenarnya nggak bisa menggunakan RJ, itu RJ versi mekanisme sosial, solusi damai. Pelaku korban kawin kan nggak boleh. Sebenarnya kalau RJ menurut yang dibilang Anies tadi, sebenarnya korban dapat restitusi, pemulihan, ganti rugi, antara lain juga dilibatkan dalam kasus. Kalau RJ ini kan nggak ada ketentuan damai, udah gitu. Inkuiri nasional yang terlibat dalam DKU adalah Andi Yentriani dan Reni Huta Barat atau Komnas Perempuan, Silvana Apitule KPAI, Anies Hidayah Komnas HAM, James Lee Huta Barat dan J. Widiantoro atau RI, serta Jona Amanda Manik atau KND. Inkuiri nasional mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh dari masyarakat dengan melibatkan para saksi atau pemberi keterangan dan ahli untuk menemukan pola sistemik pelanggaran HAM dan irisannya dengan kekerasan berbasis gender, disabilitas, dan anak khususnya, kasus-kasus kekerasan seksual sehingga bukan sekedar berurusan dengan pengaduan-pengaduan individual. Partisipasi publik menjadi kunci kegiatan DKU yang digunakan sebagai ruang untuk mendengar keterangan-keterangan yang diperlukan dari semua pihak yang perlu didengar, pihak pelapor, para pemberi keterangan, dan pihak lain yang terkait paut atau relevan. Dialog konstruktif dengan para pihak merupakan metode yang digunakan dalam DKU.